Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Memoriza, selanjutnya adalah Muhammad Abizar, selanjutnya Ferry Kurniadi, dan Ashraful Anam. Kami di sini akan menjelaskan mengenai ikatan kristal kovalen. Jadi teman-teman saya di sini akan membantu saya juga akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen yang akan dimulai oleh saya sendiri. Jadi apa-apa saja yang akan kita pelajari di ikatan kovalen hari ini, yang sekarang ini. Jadi kita akan belajar mengenai uh, contoh bagian-bagian dari ikatan kovalen yang seperti ikatan kovalen ganda atau tangkap. Yang kedua, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar, dan terakhir ikatan kovalen semipolar. Selanjutnya. Jadi sebelum kita memulai hal-hal yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan mengenai konsep ikatan kimia karena penjelasan ini akan bersambung dengan apa yang akan saya jelaskan nanti. Jadi pertama, konsep ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan interaksi antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Jadi di dalam ikatan kimia itu terjadi sebuah interaksi dari banyak atom sehingga terbentuk menjadi sebuah molekul. Selanjutnya adalah ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung dan membentuk molekul senyawa atau ion. Jadi di ikatan kimia ini kita akan belajar bagaimana sih bagaimana sih cara molekul atom-atom itu membentuk menjadi senyawa atau ion dan lain-lainnya. Jadi kita akan mempelajarinya hari ini dan teman-teman saya akan menjelaskan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ikatan kimia merupakan daya tarik menarik antar atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Nanti yang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terjadi ikatan. Ikatan antar atom dapat terjadi karena adanya interaksi elektron antara atom yang satu dengan atom yang lainnya sehingga terbentuk suatu molekul, senyawa atau gugusan atom. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, molekul itu terjadi karena gabungan dari atom-atom tersebut yang menjadi satu buah rangkaian atau senyawa tersebut. Jadi dan yang keduanya, untuk mencapai kestabilan, atom-atom unsur saling mengadakan ikatan yang disebut ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau pemasangan elektron bergantung pada unsur yang berikatan. Jadi di dalam atom itu mungkin ada misalnya kurang elektron atau kurang ini, jadi mereka akan satu untuk menjadi sebuah senyawa atau rangkaian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ashraful Anak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam ikatan kimia berdasarkan cara atom dari berbagai unsur untuk mencapai kestabilan. Yang pertama adalah ikatan kovalen. Ikatan terkovalen menjadi 4. Yang pertama, ikatan kovalen rangkap 2 atau 2 dan 3. Yang kedua adalah ikatan kovalen polar. Yang ketiga adalah ikatan kovalen non-polar. Yang keempat adalah ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya ialah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama elektron yang berasal dari atom-atom yang berkaitan. Ini terjadi antara unsur non-megan dengan logam yang sama yang ingin mengangkat elektron. Contoh senyawanya yaitu FCl seperti yang ada di PPT.
tambah min Cl. Perhatikan elektron ikatan yang berada di antara F dan Cl. Pasangan elektron ikatan ini berasal dari F dan Cl. Sepasang elektron ikatan yang tersebut digunakan bersama sehingga setelah berkaitan, elektron valensi kedua atom-atom seolah-olah menjadi 8 okte seperti gas mulia. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan yaitu adalah ikatan kovalen rangkap. Ikatan ini melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasang elektron oleh dua atom yang berkaitan. Ikatan kovalen rangkap atau ganda dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Ferry Kurniadi. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba membaca tentang materi ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasang elektron oleh dua atom yang berkaitan. Ikatan kovalen rangkap ataupun ganda dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan juga ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya seperti ikatan antara dua atom oksigen. Untuk contoh ikatan kovalen rangkap 3 itu seperti ikatan antara atom oksigen dengan atom nitrogen. Ikatan ganda 3 yang dimiliki N2 sangat kuat sehingga di udara N2 sulit bereaksi. N2 merupakan unsur terbanyak. Jadi N2 keluar masuk tubuh manusia tanpa mengalami perubahan kimia. Pada suhu tinggi, N2 baru bisa bereaksi membentuk senyawa. Yang kedua yaitu ikatan kovalen polar. Jika dua buah atom atau diatomi yang berbeda berikatan kovalen, maka molekulnya memiliki kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Yang kedua, momen dipol ialah perkalian jarak ikatan antar atom yang berikatan dengan perbedaan elektronegatifan antara dua buah atom yang berikatan. Makin besar momen dipolnya, maka polar senyawanya yang memiliki momen dipol 0 yang disebut dengan non polar.
Yang ketiga, molekul memiliki bentuk molekul atau struktur ruang yang tidak simetris. Atom yang elektronegatifannya besar tidak berhimpit dengan atom yang elektronegatifannya kecil, sehingga seakan-akan molekul tersebut bermuatan. Contohnya seperti HCl. Karena keelektronegatifan Cl lebih besar dibandingkan dengan H, maka sepasang elektron akan tertarik ke arah Cl, sehingga H akan cenderung berkutub positif dan Cl berkutub maka Cl akan berkutub negatif. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Abizar. Ciri-ciri ikatan polar. 1. Senyawa poliatomik simetris yang memiliki atom pusat berpasangan elektron bebas atau lone pair elektron, selalu polar, bertujuan punya PEB. 2. Hal ini karena pasangan elektron bebas lebih kuat dibanding pasangan elektron ikatan, sehingga menimbulkan elektronegativitas yang besar. Beda nilai elektronegativitas kurang sama dengan 1,17. Contohnya air atau H2O dan NH3. Selanjutnya ada C. Ikatan kovalen nonpolar. Ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar. 1. Molekul diatomik yang sama selalu simetris dan selalu nonpolar. Hal ini karena elektron ikatan tertarik ke dua arah dengan kekuatan tarikan elektronegativitas yang sama besar. Contohnya seperti hidrogen atau H2. Selanjutnya ada 2 molekul simetris poliatomik yang memiliki atom pusat tanpa elektron bebas atau lone pair elektron dan selalu non-polar. Contohnya seperti CCl4 atau karbon tetraklorida. Kemudian CH4, CO2, SF6, PCl5. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersamaan berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom yang lain tidak ikut menyumbang. Contoh seperti H3O+, kemudian ada N2O, kemudian ada SO2, kemudian ada SO2 atau juga bisa disebut sebagai belerang dioksida. Kemudian ada SO3, kemudian ada H2SO4, kemudian ada NH4+.
Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.